الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Shadaqallahul azim. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Hadza Qur'anan Arabiyyan hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat-sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah, jika di video terdahulu kita sudah membahas tentang kelima dasar pokok Pancasila ini apakah sesuai dengan dalil-dalil Al-Quran, kali ini kita akan membahas kelima dasar Pancasila ini apakah sesuai dengan kelima rukun Islam yang kita ketahui. Baik, yuk kita cari tahu. Pancasila memang bukanlah agama dan tidak bisa disamakan dengan agama. Akan tetapi, semua sila dalam Pancasila apakah memang sesuai dengan syariat Islam? Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun Islam yang pertama adalah dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang isinya bahwa pengakuan kita terhadap Allah bahwa tiada Tuhan, hanya Allah yang esa, tidak berbilang dan tidak ada lagi Tuhan selain Dia. Adapun keterkaitan dengan sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, secara umum sila ini menerangkan tentang ketuhanan. Nah, begitupun dengan syahadat. Tentu sebagai orang Islam bahwa ketuhanan ini, Tuhan kita adalah Esa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian rukun Islam yang kedua adalah sholat. Sholat selain daripada kewajiban kita sebagai umat Islam, diharapkan mampu mendidik kita menjadi orang-orang yang baik, saleh dan salehah. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-45. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah kita dari perbuatan yang keji dan mungkar. Maka ada keterkaitankah dengan sila yang nomor 2 yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab?
Jadi keterkaitannya apabila kita mampu mengaplikasikan sholat dalam kehidupan sehari-hari ini, ketika kita akan melaksanakan maksiat, melakukan dosa, curang, korupsi, dan lain-lain, maka ingat bahwa hanya ada Allah yang melihat kita. Karena waktu sholat pun kita sedang mengaitkan diri kepada Allah, khusyuk menghadap berdialog dengan Allah. Maka dalam kemanusiaan yang adil dan beradab ini, kita pun insya Allah akan mampu melaksanakannya sebagai manusia yang beradab, yang tentunya tidak mementingkan diri sendiri, akan tetapi mementingkan kebersamaan dan menjadikan kita manusia yang penuh adab, berakhlakul karimah. Inilah inti daripada makna sholat dan juga kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang selanjutnya, rukun Islam yang ketiga adalah puasa. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-183, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa ini tentunya akan mendidik kita menjadi orang-orang yang peduli terhadap sesama. Dengan kita merasakan haus, merasakan lapar, terbayang dalam benak kita saudara-saudara kita yang ada di kolong jembatan, saudara-saudara kita yang kadang sehari makan sehari tidak. Nah, inilah tujuan dari puasa yang sebenarnya. Peduli terhadap sesama. Tidak peduli itu seagama atau seiman dengan kita atau tidak. Karena saudara-saudara kita itu adalah sama dalam makhluk Allah. Allah pun menebar kasih sayang terhadap semua manusia. Inilah kaitannya dengan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Jika dulu para pahlawan dan pejuang kita mengorbankan harta, nyawa hanya untuk kemerdekaan atau tegaknya kemerdekaan Indonesia ini, dengan tidak peduli dan tidak memandang suku, agama, ras, dan lainnya. Karena tujuan mereka hanya satu, yaitu tegaknya kemerdekaan Indonesia. Jika puasa ini kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, juga persatuan Indonesia ini, maka yang akan tercipta adalah tidak ada rasa serakah, ingin mengambil hak orang lain, bersama-sama ingin memajukan bangsa. Mungkin inilah yang harus dilakukan oleh pemerintah dan kita sebagai masyarakat. Maka tidak menutup kemungkinan Indonesia ini akan menjadi satu negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, gemah ripah loh jinawi, menjadi negara yang sejahtera dengan masyarakatnya yang penuh dengan keimanan dan ketakwaan. Kemudian rukun Islam yang keempat adalah zakat. Sebagaimana perintah Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. Zakat ini erat kaitannya dengan sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tujuan zakat adalah agar tidak ada lagi jurang pemisah di antara masyarakat yang kaya dengan yang miskin, antara pemerintah dengan masyarakat. Sehingga diharapkan antara zakat dan juga sila keempat ini akan memunculkan sifat-sifat kebijaksanaan pada pemerintah dan juga masyarakat yang memiliki harta yang lebih untuk menyalurkannya kepada orang-orang yang tidak mampu, fakir miskin, agar tercipta kesejahteraan. Maka orang yang paham dan mengerti akan zakat dan sila keempat ini
akan menjadi sosok yang bijaksana, yang tidak mementingkan dirinya sendiri, ingin memajukan kebersamaan dalam mensejahterakan sesama. Kemudian rukun Islam yang kelima adalah haji. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Mampu di sini tentunya adalah orang-orang yang mampu dalam keimanan dan ketakwaannya, bukan hanya materi saja, mampu berkeadilan, mampu bersosial, mampu menjalankan rukun Islam yang 4 dengan iman dan keikhlasan, dan sebagai warga negara mampu menjalankan sila-sila dasar dari 1 sampai 5 ini. Lihatlah ketika melakukan ibadah haji dari berbagai negara, tidak peduli warna kulit, tidak peduli bahasa apapun, berkumpul di tempat yang satu, dengan tujuan yang satu, dengan pakaian yang sama. Itulah keadilan sosial bagi seluruh umat manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak memandang dia seorang presiden, tidak memandang dia seorang pejabat apapun, semua sama di hadapan Allah. Inilah keadilan sosial bagi manusia dari Allah, dan khususnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.